Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang terutama pemberian keimanan, keislaman, dengannya kita berkumpul di tempat ini tidak lain dalam rangka bagaimana kita bisa saling menumbuhkan keimanan, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin itu senantiasa memberikan inspirasi pada dirinya dan juga memberikan inspirasi kepada orang lain. Dan ini adalah ciri orang mukmin. Sekedar dia bertatap muka itu sudah memberikan pelajaran. Sekedar dia bertatap muka sudah memberikan pelajaran apa yang saya dapatkan hari ini. Pelajaran apa yang saya dapatkan hari ini, hal-hal apa yang bisa menumbuhkan keimanan saya seperti saudara-saudara dan seterusnya. Maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Dengannya Allah juga mengumpulkan kita di atas satu tujuan, di atas satu niat, yaitu lillahi subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang senantiasa menyayangi umatnya, bukan hanya di dunia tetapi juga berlaku di akhirat. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dengan harta, tetapi dia adalah dengan ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu mengatakan bahwasanya harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para nabi itu bukanlah harta, tapi dia adalah ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Faman akhazahu akhadha bihazzin ghafir." Siapa yang mengambil bagian itu, warisan tersebut, maka dia telah mengambil warisan kenabian yang paling banyak, yang paling banyak. Kadar kedekatan seseorang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diukur dengan kadar ilmu dan amal. Perolehan seseorang juga terhadap kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ataupun di akhirat adalah kadar ilmu yang dia peroleh, yang dia capai, dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain kecuali Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membacakan hadisnya Malik bin Huwairis radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum. Apabila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah apa? Adalah orang yang lebih tua, lebih tua. Kita sudah sebutkan juga kemarin bahwa Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di tidak menyusun, tidak mensyarah, tidak menjelaskan hadisnya secara berurutan. Tetapi sesuai dengan urutan sesuai hadis, tetapi dia mensyaratnya dengan sesuai urutan mana yang lebih dulu dilakukan, azan atau iqamat.
Itu yang beliau ambil. Adapun ulama yang lain mungkin dia urut secara sesuai dengan konteks hadisnya. Yang pertama salat dulu, kemudian azan, kemudian keimamahan di dalam salat. Dan kemarin kita sudah sebutkan tentang azan, hal-hal apa saja yang penting yang perlu diketahui seorang muslim yang berkaitan dengan azan. Siapa yang berhak azan, siapa yang berhak iqamah, apa saja syaratnya seorang muazzin. Kemudian hal-hal apa saja yang penting dia ketahui tentang azan. Hal-hal apa saja yang penting dia ketahui tentang azan. Mungkin tambahan dari sebelumnya bahwasanya ketika seseorang menjawab azan pada saat selesai asyhadu an la ilaha illallah terus asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia selesai jawab, maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di sana ada tambahan dari jawaban itu, atau dia doa, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulah. Kalimat ini bisa dibaca pada saat azan sedang berlangsung, artinya begitu selesai menjawab asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau setelah azan. Dan ini faedahnya apabila seseorang mungkin tersibukkan dengan sesuatu sehingga dia tidak menjawab azan dari awal sehingga dia mengqadha. Azan juga diqadha, bukan hanya salat atau bukan hanya puasa. Artinya ketika sibuk mungkin sesuatu dari awal azan kita dengar, nanti hayya 'alas shalah baru kedengaran dan tertarik, ada keinginan untuk menjawab azan, maka pada saat itu kita mengqadha jawaban azan kita. Ketika kita menginginkan pahala dari seorang muazzin seperti yang diperoleh dari seorang muazzin, atau dia dijawab atau disebutkan kalimat raditu billahi rabban setelah azan, yaitu pertama dalam menjawab azan salawat, kemudian doa azan, baru kemudian baca raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulah. Itu cara menjawab azan, cara berdoa setelah azan, yaitu salawat, kemudian Allahumma rabb hadzal da'wati tammah dan seterusnya, kemudian raditu billahi rabban dan seterusnya, baru kemudian di sanalah kita diberikan keluasan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa apa saja yang kita inginkan, apa saja yang kita inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita doa di dalam doa, Allahumma rabb hadzal da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilati wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatir rafi'ah. Itu kalimatnya adalah bukan bagian dari hadis tapi dimasukkan, sehingga nama istilah dalam ilmu hadisnya namanya mudarraj. Kemudian di akhir bacaan doa, innaka la tukhliful mi'ad, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan bahwa ketika seorang mengucapkan tersebut kalimat innaka la tukhliful mi'ad, tidak perlu diingkari karena dia adalah kalimat iqrar, bukan permohonan. Dan walaupun dia bukan bagian dari hadis, tapi dia bagian dari ayat, ada pendukungnya. Mungkin kalau ada hadisnya, kata beliau, maka hadisnya lemah. Tapi kita harus mengetahui juga, sadari bahwa tidak semua hadis lemah ditolak begitu saja. Kemudian wal ya'ummakum akbarukum. Hendaknya di antara yang menjadi imam itu adalah yang paling tua. Hadis yang riwayat yang lain, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kana fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bis sunnah wa in kana bis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan aw islama. Yang berhak menjadi imam yang tadi akbarukum, sekarang aqra'ukum. Rasulullah SAW menyebutkan yang berhak untuk menjadi imam adalah seleksinya adalah aqra'ukum li kitabillah, aqra'ukum lil Quran. Riwayat lain yang paling kalau kita sudah sebutkan bahwa kalimat qari istilah tabi'in, para sahabat tabi'in sampai abad ke-4
abad keempat atau kelima, itu kalimatnya qiraah atau qari itu untuk orang yang hafal Quran, orang yang hafal Quran, bukan hafiz. Hafiz itu untuk orang yang hafal yang hadis, orang yang hafal hadis. Maka orang yang hafal Quran, maka di sini para ulama berbeda pandangan, apakah sekedar hafal saja atau di sana ada fikihnya, fikih tentang salat, fikih tentang keimaman. Maka 3 ulama dari 4 mazhab, Hanafiyah, kemudian Malik dengan Syafi'i mengatakan tidak sekedar hafal, tapi dibutuhkan fikih di sana. Kedalaman ilmu tentang salat itu sendiri, tidak sekedar hafalan, tapi dia tapi dibutuhkan fikih, pemahaman terhadap fikih dalam tentang salat itu sendiri. Adapun Imam Ahmad dia mengatakan cukup kalimat itu saja, yaitu iqra qari, yaitu yang penting hafal Quran, yang penting hafal Quran. Ada banyak kalimat-kalimat para ulama tentang hal ini. Apakah para sahabat sekedar hafal saja atau dia hafal sambil memahami maknanya, hafal hadisnya, hafal fikihnya, paham tentang apa saja di dalam fikih, di dalam ayat dan seterusnya. Maka di sana tempatnya di masalah fikih. Kemudian aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa. Kalau memang pemahaman hadisnya, kalau mazhabnya tadi yang pertama, atau dia orang hafalannya sama, maka dicari mana yang lebih paham lagi tentang sunnah, mana yang lebih hafal dengan tentang sunnah, tentang sunnah, maka itu yang lebih diutamakan. Kalau sama juga dalam masalah hadis, hadis yang hafalan, pemahaman terhadap hadisnya sama, maka yang terakhir dia adalah aqdamuhum hijratan, yang paling duluan hijrah, atau aqdamuhum Islam, atau yang paling duluan masuk Islam. Ya tentunya ya lebih tua kalau sama-sama kaum muslimin. Sama-sama kaum muslimin ya lebih tua. Ya, dan tua dalam umur, orang yang berumur dalam Islam itu memiliki kedudukan, kedudukan. Sebagaimana tentang Rasulullah SAW bersabda tentang wali, orang yang dibunuh keluarganya, wali dari orang yang dibunuh keluarganya pada saat mau qisas, bagaimana dia? Maka kata Rasulullah SAW akan takbir, mana yang lebih tua, mana yang lebih tua. Jadi cari siapa yang lebih tua, menunjukkan bahwa umur itu ada pertimbangannya dalam syariat, ada pertimbangannya dalam syariat. Itu kalau tidak ada atau sama, maka yang lebih diutamakan tidak ada perbedaan antara atau seumur, selevel umurnya. Tapi kalau ada kelebihan dari orang yang lebih muda, mungkin lebih banyak hafalannya atau lebih paham tentang fikih, maka itu diutamakan. Kalau sama, maka yang lebih tua, lebih tua. Terus wa idza tarattabat as-salatu bi imamin wa ma'mum fa inna ma ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Apabila di sana sudah imam, sudah dijadikan imam, sudah ada imamnya, sudah mau salat itu, maka kita harus memahami bahwa imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia takbir, kita juga bertakbir di belakangnya. Kalau dia rukuk, maka kita rukuk, sujud, kita juga sujud. Bangkit dari sujud, bangkit dari rukuk, semuanya diikuti dari apa yang dilakukan seorang imam. Wa yunha an muwafaqatihi, ini penting. Dilarang bersamaan gerakannya, dilarang bersamaan gerakan seorang makmum dengan imamnya. Wa yunha an muwafaqatihi fi af'alis salat. Wa amma musabaqatuhu al-imama wa taqaddum alayhi fi ruku'in aw sujudin aw khafdin aw raf' fa inna dhalika haram. Tadi dilarang sama gerakannya. Kemudian bagaimana kalau ada yang lebih dulu, makmumnya lebih duluan? Itu hukumnya haram, bahkan dapat ancaman dosa besar. Apa dia? Hadisnya Ibnu Abbas, akan dirubah orang yang melubai imam, mukanya himar. Himar. Itu ancamannya laknat.
Akan dilaknat orang yang suka melombai imam. Dilaknat, berarti dia dosa besar. Dosa besar. Salat saja dapat ancaman. Artinya apa? Ini aturan. Kalau mau salat berjamaah harus ikutin aturannya. Kalau tidak mau salat berjamaah atau mau lombai imam, tidak, salat sendiri saja. Tapi kerugian sama, kerugiannya ada. Semuanya memiliki konsekuensi. Amal wa yunha 'anil muwafaqatihi fi af'alis salat. Wa amma musabaqatuhu al-imama wa taqaddumu 'alaihi bi ruku'in aw sujudin aw khafdin aw raf'in fa inna dhalika haram. Itu haram hukumnya. Haram hukumnya mubtilun lis-salat. Mubtilun lis-salat. Ini kalimat mubtilun lis-salat khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Membatalkan salat. Kalau kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bahwasanya melombai imam itu dapat membatalkan salat. Membatalkan salat. Maka sebagian ulama tidak. Dia ancamannya karena tidak mengikuti imam. Adapun salatnya sah. Sebagian ulama beliau mengambil bahwa batal salat. Batal salat, dan ini dikembalikan kepada kaidah bahwa semua yang dilarang hasilnya batil. Kalau batil berarti batal salatnya. Semua yang dilarang hasilnya batil. Itu kaidah usul apa? Usul fikih. Dan apa landasannya tadi orang yang mengatakan salatnya sah walaupun dia lombai imam? Walaupun dia lombai imam. Sebagaimana siapa? Hadisnya siapa? Muaz bin Jabal. Apa tangan anda yang Muaz yang keluar ada imam, ada makmum yang keluar dari salat kemudian salat kau pergi. Rasulullah tidak mengingkari orang tadi, tapi dia ingkari siapa? Muaz. Yang menunjukkan berarti salatnya sah. Salat menunjukkan salatnya sah. Karena yang dia ingkari orang siapa? Muaz, panjang bacaannya, mendatangkan fitnah sehingga ada orang keluar. Kemudian apa? Kemudian dia tinggalkan berjamaahnya, salat sendiri dia tinggalkan jamaahnya siapa? Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Fa yu'maru al-ma'mumun bil iqtida'i bi imamihi. Maka seorang makmum, para makmum itu diperintahkan untuk iqtida', mengikuti, kalimatnya mengikuti. Mengikuti itu kalau sudah makmumnya Allahu Akbar, baru kita Allah Akbar. Tidak bisa Allah, dia kita juga Allah Akbar. Itu berarti muwafaqah, sama dengan imamnya. Sama dengan imamnya. Saya masih ingat namanya Syekh Khalid. Namanya Syekh Khalid, murid dari Syekh radhiyallahu ta'ala pernah datang di Al-Raya. Ada jelaskan begitu. Ketika kata Allah Akbar rukuk, nanti Allah Akbar, baru kita Allah Akbar. Nanti tangannya sampai biasanya kan seiring antara takbir dengan gerakan. Maka nanti selesai sampai tangannya di lutut, baru kita Allah Akbar. Baru kita mulai. Karena itu namanya mengikuti. Kalau sama itu bukan mengikuti namanya, dan itu dilarang kata beliau. Dilarang. Wa yunha 'anil muwafaqati wal musabaqah wat tasallufil katsir. Dan juga ini orang yang sudah makmumnya, imamnya sudah turun, Allah Akbar sudah baca, dia sudah turun. Dia mungkin agak terlambat. Dia mau selesaikan Al-Fatihahnya. Kemudian perselisih dari turunnya imam dengan diamnya dia di atas jauh, terlalu jauh, lama, sehingga kadang orang membuat risih dengan orang di sebelah. Maka ini juga dilarang. Dia ikutin imamnya, tapi dia ikutin lama selisihnya. Maka ini dilarang. Ini juga dilarang. Kenapa? Karena tuntunannya fama adraktum wa ma fatakum fa'timu. Apa kalimat hadisnya? Fama adraktum fa'timu. Apa yang kalian dapati maka lakukan dan kemudian sempurnakan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala mengatakan bahwa orang yang dikecualikan sah salatnya tanpa baca Al-Fatihah orang masbuk. Orang masbuk yang tidak sempat baca Al-Fatihah. Bagaimana kalau sempat tapi memang maksudnya bisa dia baca Al-Fatihah tapi separuhnya. Maka kadar itulah yang menjadi kewajiban
kewajiban baginya untuk dia baca. Kalau setengahnya saja bisa baca Al-Fatihah tatkala masbuk, kemudian imamnya turun, maka dia berkewajiban membaca itu Al-Fatihah walaupun satu ayat, 2 ayat, 3 ayat atau separuh dari Al-Fatihah. Siapa bilang itu? Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan. Maka tidak bisa gugur kewajiban itu kecuali betul-betul imamnya sudah rukuk, baru kemudian kita datang. Maka itu gugur kewajiban, dikecualikan Al-Fatihahnya. Walaupun dia Al-Fatihahnya itu adalah syarat salat. Wa takhalluful katsir. Ini dilarang. Pertama, dilarang dalam bermakmum adalah sama gerakannya, serasi gerakan imam dengan makmum. Kemudian apa? Melompai imam. Kemudian mungkin dia ikutin tapi terlalu jauh jaraknya. Ini semua dilarang. Fa in kanu isnaini fa aktsar. Kalau mereka berdua atau lebih, fal afdalu an yusaffu khalfah. Maka kalau tiga. Kalau 2 imam dengan makmum berapa? Berarti dia berduduk di sampingnya. Makmumnya berdiri di samping imam. Kalau bertiga maka dia di belakang. Dan ini boleh kiri kanan. Boleh kiri kanan kalau 3 saja. Kalau 3 orang imamnya di tengah, makmumnya kiri kanan. Wa yajuzu an yaminihi aw an janibaihi. Boleh dua-duanya. Warrajulul wahid yusaffu an yaminil imam. Orang imam yang makmumnya satu saja, maka itu di samping kanan imamnya. Wal mar'ah khalfar rajuli aw rijal. Lagi-lagi khilaf di sini tentang perempuan. Kalau imam saja dengan makmum, imamnya dengan perempuan, satu wanita. Bagaimana dia? Dia di belakang atau di depan? Maka kembali khilafnya kepada hukumnya apa dia? Mu'allal atau ta'abbudi? Apakah memang sudah begitu bahwa aturan perempuan walaupun satu orang, walaupun tidak mendatangkan fitnah bagi laki-lakinya, maka dia harus di belakang? Atau kalau mendatangkan fitnah, kalau mendatangkan fitnah di belakang, kalau tidak boleh di sampingnya, kalau berdua saja, makmum dengan imam. Khilaf. Sebagian ulama di antaranya Syekh As-Sasri kalau tidak salah. Syekh As-Sasri masih beliau lajnah daimah mengatakan kalau fitnah, kalau dia perempuan disuruh di belakang itu mu'allal, hukumnya mu'allal. Artinya kalau istri, sholat sama-sama kita di rumah, di mana dia diletakkan? Di belakang atau di samping kita? Datangkan fitnah atau tidak istri? Di samping. Tetapi kalau orang lain nyata-nyata atau mungkin orang tua, tidak juga, orang tua. Intinya kalau dia mendatangkan fitnah, maka di belakang. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Mau datangkan fitnah atau tidak, tetap di belakang, namanya perempuan. Illa idza kana, kata beliau, wal mar'atu khalfa ar-rajuli aw ar-rijali wa taqifu wahdaha illa idza kana ma'aha nisa fayakunna kar-rijali. Kalau mereka banyak perempuan maka mereka sama dengan laki-laki, itu bersaf. Itu bersaf. Fi wujubil musaffati, wajib bersaf. Ini juga saf banyak saya lihat. Yang dia luruskan bagian kaki depan. Yang dia luruskan bagian kaki depan. Yang diluruskan itu tumit dengan tumit temannya, bukan di depan. Karena kalau di depan ada kakinya kecil, maka jadinya tidak lurus. Padahal kita disuruh luruskan. Maka yang diluruskan itu adalah tumit. Makanya walaupun Syekh Albani membid'ahkan, menjadikan garis-garis dalam shaf itu bid'ah kata beliau, Syekh Albani. Maka pendapat beliau, mungkin beliau jadikan ibadah. Kalau wasilah kan ya Allah hukmal maqasid. Bahwasanya garis-garis itu faedahnya, meluruskan shaf, yaitu tumitnya, bukan di depan. Belum pernah saya lihat ada orang bersaf
garisnya di depan, tapi di belakang. Dan itu sesuai dengan riwayat apa tabi'in, kalau tidak salah namanya Tol. Mereka mau apa? Dia meratakan safnya, tumitnya dia ratakan, bukan bagian apa di depan. Karena tidak rata nanti hasilnya, tidak lurus. Wa in waqafa ar-rajulu al-wahidu khalfa al-imam, apabila seseorang satu orang makmum berdiri di belakang imam, atau khalfa as-saffi, atau di belakang saf, mungkin banyak 3 saf panjang semua. Ada satu terlambat, kemudian dia duduk sendirian, mungkin tidak dapat tempat dan seterusnya. Maka kata beliau apa di sini? Lighairi uzrin batalat salatuhu. Kalau tanpa ada uzur maka salatnya batal. Ini juga khilaf. Mazhab Hambali mengatakan batal salatnya orang yang berdiri bermakmum di belakang saf sendirian. Mazhab yang lain tidak. Tidak. Mirip-mirip dengan apa? Memperoleh jamaah. Mungkin memperoleh jamaah ceritanya. Memperoleh jamaah. Orang yang lagi tahiyat akhir datang orang. Datang orang apa? Terlambat. Lagi tahiyat akhir, imam semua jamaah tahiyat akhir. Kemudian dia langsung ikutin. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa dia tidak lagi dapat pahala jamaah, pahala salat berjamaah. Namun yang banyak dirajihkan itu adalah dia memperoleh jamaah, dia memperoleh pahala jamaah walaupun sebelum assalamualaikum. Selama dia dapatkan salam pertama ke kanan, assalamualaikum, maka itu dia dapat pahala. Tapi dengan syarat untuk memperoleh, ketika seorang terlambat kemudian ingin memperoleh pahala jamaah, maka dia harus bertakbir dulu. Takbiratul ihram. Kalau tidak, maka ini banyak dia langsung takbir saja. Tapi dia atau langsung takbir dia ikuti imam. Keadaannya imam dia langsung dia rukuk. Maka itu dia harus ulang takbir. Salatnya? Dia harus ulang dan bertakbir, takbiratul ihram. Karena pintu salat adalah takbir. Takbiratul ihram itu pintunya. Kalau tidak takbir, berarti tidak ada pintunya, tidak masuk, tidak dihitung sebagai salat. Maka dia harus bertakbir dulu, baru kemudian takbir bapaknya rukuk, baru setelah itu kalau sudah takbir takbiratul ihram pada saat dia masuk mau bertakbir saat dia mau ikuti imamnya dalam keadaan rukuk atau tidak ada masalah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi takbiratul ihram wajib itu. Wajib. Batalat salat. Kata beliau, orang yang berdiri sendiri di belakang saf itu batal salatnya. Tapi ini khilaf dari kalangan para ulama. Wa 'ala al-imami tahsilu maqsudil imamati min al-jahl, dan terhadap imam harus dia memahami apa tujuan dia diletakkan jadi imam. Yaitu apa? Min al-jahl bit takbir, harus dia keraskan takbirnya. Baik itu takbir itu ihram atau takbir berpindahan dari gerakan satu dengan gerakan lainnya, atau tasmi'-nya sami Allahu liman hamidah, dia harus kencangkan, dia harus besarkan suaranya. Wa minal jahri bil qira'atil jahriyah, dan juga dia harus keraskan bacaan tatkala dia salat jahar. Wa alaihi mura'atul ma'mumin, dan dia harus perhatikan makmumnya. Bahwa makmum ini mereka banyak kepentingannya. Setiap kepala punya kepentingan tersendiri, punya keperluan tersendiri. Ada yang buru-buru, ada yang santai-santai. Yang biasanya orang mau takbir sudah bersaf, yang dia perhatikan safnya, dan dia perhatikan orangnya, siapa orangnya ini, orang tua kah, orang masjid di pinggir jalan kah, atau masjid di kampung saja. Nah, dia harus perhatikan itu semua. Karena apa tahu nanti ya Mas, aku tak kau menjadi tukang fitnah ya Mas. Nanti kalau kemudian apa?
apa? Wa takhfifu ma'al itmam, dan hendaknya dia meringankan tetapi sempurna salatnya. Sempurna salatnya, bukan juga ringan sekali. Standar ringannya itu, standar ringan salat itu adalah apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal, satu kali. Subhana rabbiyal a'la, satu kali. Duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Duduk di antara dua sujud, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Itu doa. Di antara faedah banyak menghafal, banyak melihat doa-doa Rasulullah SAW di dalam sholat. Bisa apa? Bisa melihat kondisi. Ini kondisinya lagi capek, maka ya simpel-simpel saja. Tapi bacaan sama dengan zikir apa? Zikir setelah salat. Tidak harus 33. Ternyata ada 33 setiap zikir. Ada zikir apa? Zikirnya riwayat dalam hadis disebutkan 10 subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Macam-macam. Dan itu faedahnya begitu tadi. Pada saat kita kalau semangat mungkin bisa selesaikan. Tapi kalau hanya itu yang dia tahu 33 kali, kemudian capek, mau berhenti, namun tapi lanjut juga, saya capek sekali. Jadinya apa? Jadinya dah selesai atau malam. Al-jumlatu tsalisah wa hiya al-aula min hadzal hadis wa hiya qawluhu sallu kama ra'aytumuni usalli, yaitu ucapan Rasulullah SAW yang pertama, potongan pertama, sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa hadza ta'lim, ini ucapan dan praktik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mempraktekkan di atas mimbar salatnya di kalangan para sahabat. Praktekkan salat di atas mimbar, sahabat melihatnya. Sebagian sahabat, sebagaimana hadisnya Al-Huwairis, Al-Huwairis duduk dalam masjid, kemudian Rasulullah salat, maka Al-Huwairis ini memperhatikan salatnya Rasulullah SAW. Maka dia melihat sallu kama ra'aytumuni usalli, sallu kama ra'aytumuni usalli. Maka Rasulullah SAW tidak hanya menyuruh dengan kata-kata, tapi juga menyuruh dengan perbuatan. Dan ini diantara faedah dari seorang guru, seorang ustaz. Tidak hanya dengan ceramah, tapi dia harus praktik juga. Kama fa'ala dzalika fil haji, sebagaimana juga dalam haji. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khuzu anni manasikakum, ambillah dariku cara-cara berhaji, cara-cara berhaji. Ini perintahnya datang dari segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baik itu perbuatan, ucapan di dalam sholat, Wa dzalika bi an yastakmila al-'abdu jami'a syurutis shalah, yaitu hendaknya seorang hamba melakukan seluruh syarat-syarat salat, summa yaqumu ila salatihi wa yastaqbil al-qiblah, kemudian dia berdiri untuk salat dan menghadap ke kiblat. Nawiyan lis-salatil mu'ayyana bi qalbihi, dengan meniatkan dalam hati dengan salat yang tertentu. Maksudnya salat yang sudah dia tentu, salat zuhur, dia harus niatkan salat zuhur. Kalau dia sekedar salat saja, maka tidak. Walaupun ini juga khilaf. Kalau sebagian ulama, kalau tidak salah mazhab Hanafi, yang penting salat zuhur, walaupun dia tidak niat waktu zuhur, berarti itu salat zuhur. Jatuh salat zuhur, walaupun dia tidak niat. Maka untuk lebih hati-hatinya diniatkan secara rinci bahwa ini waktu zuhur, salat zuhur, salat zuhur. Bikal wa yaqulu Allahu akbar. Ini banyak kata para ulama tentang takbir. Lafaznya harus fasih karena dia adalah syarat salat. Syarat salat harus fasih. Allahu akbar. Allahu akbar. Imam Syafi'i boleh mengatakan Allahul akbar, pakai alif lam, al-akbar, Allahul akbar. Kalau Imam Abu Hanifah Allahu sami', sah salat.
Hanafi, mazhab Hanafi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum